salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Duduk mak, duduk mak, duduk pak, duduk. Tadi saya tengok berdiri di samping, sementara di muka kosong. Daripada berkelahi balik maulid, elok lawak sama-sama duduk kan? Duduk kak, duduk. Duduk. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Duduk. Udah. Ini tidak bisa dikawal dengan Satpol PP. 3 orang mengawal, dicampakkan jamaah ini ke sungai Kuantan. Ini yang di hadapan saya ini bukan penjahat. Ini orang baik-baik. Bukan orang unjuk rasa mau mengambil kelapa sawit. Ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah orang Kuansing menghadiri maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik pasang kameranya, habis itu kalian duduk ke samping. Pasangkan aja kamera tuh, habis dulu. Kalau perlu tiang ini cabutkan. Mudah-mudahan semua yang datang ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang datang ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Semua yang datang ini pulang dari pengajian ini diampunkan dosa-dosanya. Yang ada di lilit utang dilepaskan utang-utang. Makin kuat amin. Yang belum ada jodoh dijumpakan dengan jodoh-jodoh. Makin kuat. Kita tengok yang bilang amin nih udah beranak 3. 5 pun ada. Pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan pesan maulid ada 5. Berapa? 5. Bisa diingat? Belum kusampaikan. Yang pertama, bahwa kita tidak diterima kalau tidak melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak membantu fakir miskin, menyumbang beras, membangun asrama gratis, membangun rumah sakit. Orangnya dermawan, tidak pakai narkoba, tidak jahat. Tapi kalau tidak percaya kepada Nabi Muhammad, apakah dia diterima? Makanya sepasang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datang Umar bin Khattab membawa Taurat, lembaran Taurat. Ini tisu bukan Taurat. Datang Nabi Muhammad manggil, sini Umar, apa yang kau bawa? Taurat. Dikoyak Nabi, disobek Nabi. Lau kana Musa hayyan
kalau Nabi Musa hidup sekarang, ma was'ahu illa ayat tabi'ani, dia akan ikut aku. Nabi Musa pun ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ini ke anak-anak kita supaya sampai mati orang Kuansing matinya dalam keadaan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Jangankan Nabi Muhammad yang datang, Ustadz Somad yang datang beginilah meriahnya. Semua datang, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua Lembaga Adat Melayu, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepalo, tak berkepalo, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh semen, tokoh bosi, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semua yang hadir ikut dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Datuk Lembaga Adat, saya mau koreksi sedikit. Susah mengundang Ustadz Somad ke Kuansing ini, betul? Ya. Betul pula. Pergi menjahit di hari Jumat, di mana ada Abdul Wahid, di situ ada Abdul Somad. Itu Bang Abdul Wahid itu bestie saya. Ingat Abdul Somad, ingat? Nah, selesai. Sama-sama Abdul. Bersahabat kami sudah lama. Mudah-mudahan berkawan di dunia, berkawan sampai ke surga. Tengoklah bersihnya hati orang Kuansing. Padahal yang ku bilang masuk surga cuma kami berdua. Tapi yang lain mengatakan amin. Kenapa dia mengatakan amin? Karena begitu dia mendoakan saudaranya, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama macam yang kau doakan untuk saudaramu. Walaupun saya berdua dengan Bang Abdul Wahid, tapi orang Kuansing semuanya masuk ke dalam surga dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bapak punya duit, amin. Waktu mau mengambil duit ke ATM, maka perlu PIN. Masuk surga itu apa PIN-nya? PIN-nya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Jangan lagi menyembah tuyul. Jangan lagi menyembah pokok kayu. Jangan lagi menyembah batu. Jangan menyembah lembu. Jangan menyembah hantu. Ada orang Kuansing menyembah pokok kayu? Ada orang Kuansing menyembah sungai? Ada orang Kuansing menyembah setan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Adakah Tuhan selain Allah? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Dia maha hidup. Al-Hayyu. Apakah dia mengatur hidup saya? Dia maha mengatur. Al-Qayyum. Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun. Apa milik dia? Lahu ma fis samawati. Adakah yang bisa menolong selain dia? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tahukah dia apa yang ada dalam kepala saya, dalam hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Seluas apa kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh.
susahkah bagi Allah mengasih makan cacing dalam tanah, mengasih makan ulat dalam lubang kayu? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul. Ayat apa yang saya baca tadi? Kalau ada hantu setan, bacakan ayat kursi. Kalau ada kawan kita macam setan, pukulkan kursi. Setuju? Apa setuju? Maka yang pertama dari 5 yang mau saya sampaikan, yang pertama adalah perbaiki tauhid. Apa nggak tahu tuh? Tauhid awak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sumbing tauhid kita. Tauhid ini sepasang, Allah, Muhammad, tak boleh satu tinggal. Maka syarat diakui sebagai muslim mesti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Yahudi tidak diterima? Karena Yahudi tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad. Yahudi mau nabinya orang Yahudi. Orang Kuansing ada yang mensyaratkan nabinya mesti orang Kuansing? Tidak. Ini orang Arab atau orang Kuansing? Orang Kuansing. Nabi Muhammad itu? Orang Arab. Arab. Ustaz Somad katanya ada keturunan Arab. Ada? Arab maklum. Arab cemas. Kita tak menengok dia Arab atau Kuansing. Kita tak menengok dia Quraisy atau Riau. Karena dia utusan Allah, maka kita terima. Dan sebelum akad nikah calon menantu diminta bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bapak-bapak badan tegap, berotot, gagah perkasa, kumis melintang, menangis menghadap Ustaz Somad. Bapak kenapa menangis? Anak saya di kamar Pak Ustaz. Kenapa di kamar? Malu keluar kamar. Dokter, kenapa dia malu? Baru nikah sehari suami lari tak pulang-pulang. Kenapa tak pulang? Rupanya waktu pas malam tuh ketahuan belum bersunat. True story, kisah nyata. Tempatnya tak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Maka jaga anak-anak kita. Bapak sanggup jaga anak-anak? Insyaallah. Dari bunyinya tak sanggup. Ibu sanggup? Siapapun yang datang ke rumah mau meminang anak gadis supaya yang saya cakapkan tadi jangan terulang, mesti diperiksa. Siap? Siap. Siap-siap. Kuantan Singingi dikenal dengan masyarakat yang muslim religius. Betul? Kalau sudah ditanya dari mana datang? Dari Kuansing. Pasti orang muslim. Betul? Tapi orang Kuansing tidak memusuhi orang yang tidak Islam. Ada berita orang Kuansing membunuh orang tak Islam? Kalau orang tak Islam tak boleh lewat di Kuansing, sebelum ada jembatan Pangkalan Kerinci, sebelum orang lewat lintas barat, semua mobil yang lewat dari Pekanbaru ke Air Mole, lewatnya lewat mana? Lewat Kuansing. Pernah orang Kuansing memeriksa semua mobil yang tak Islam turun, kami sunat. Kita tidak urus agama orang. Wala ana abidun ma abadum wala antum abidun ma a'bud lakum dinukum. Tapi kita sedang menasehati anak-anak kita, jangan sampai kebobolan. Karena akidah sekarang luar biasa, pendangkalan melalui sinetron, melalui TV, melalui internet, Facebook, Instagram, Telegram, miligram, kilogram.
Anak-anak, waktu lahir dulu bapak mengazankan. Ingat waktu bapak mengazankan? Ingat Pak. Apa yang bapak bisikkan ke telinga anak bapak? Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ada orang kuansing membisikkan ke telinga anaknya, bapaklah tanamkan sawit 3 hektar. Tidak ada. Sawit nomor 16. Yang pertama adalah tauhid, karena kalau kita mati yang dibawa adalah iman. Kalau kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di rumah ibu menanamkan pendidikan tauhid, di rumah bapak menanamkan pendidikan tauhid. Tapi tak cukup hanya di rumah, di SD dan SMP tanggung jawab Pak Mukhlisin. Kan bupati Kuansing kan? Iya. Hah? Setuju atau tak setuju? Setuju. Pak Suhardiman dan Pak Mukhlisin bertanggung jawab di akhirat pendidikan anak SD, SMP Kuansing. Kalau sampai anak-anak Kuansing tak bertauhid, mereka duluan masuk neraka. Mudah-mudahan mereka menjadi pemimpin yang amanah. Karena bupati hanya sampai SMP saja. Adapun yang SMA itu urusan Bang Abdul Wahid. Karena bupati hanya ngurus sampai SMP. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru mengaji honorer. Digaji 3 bulan sekali 300.000, itu pun disunat masal. Maka kalau mereka ini jadi bupati, mereka mesti mengangkat Honda. Apa itu Honda? Honor daerah. Gaji pakai APBD. SMA tak cukup guru agama, pondok pesantren. Bapak Abdul Wahid yang SMA pakai tanda tangan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Betul. Kekuasaan tidak lama, 5 tahun, 10 tahun, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Yang kekal abadi adalah anak-anak Kuansing yang bertauhid, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah yang sampai hari kiamat jadi amal jariah mengalir insyaallah. Amin ya rabbal. Memangnya kalau Pak Suhardiman, Pak Mukhlisin jadi bupati, saya diangkat jadi kepala dinas? Tidak. Memangnya kalau Pak Abdul Wahid, Pak SF Arianto jadi gubernur, saya dapat proyek pengaspalan jalan? Tidak. Lalu apa untungnya saya menyebut-nyebut orang ini? Supaya kalau dia berkuasa, dipakainya kekuasaan menolong guru agama, guru mengaji, guru madrasah, guru surau, mengalir pahalanya ke saya. Setuju tak setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas? Saya tidak orang politik, saya tidak mau jabatan. Jangankan kepala dinas, wakil presiden aja saya tak mau. Apalah arti jabatan itu? Kalau mau, kami berdua bisa sama Pak Abdul Wahid, Abdul Somad, Abdul Wahid. Terus apa waktu kampanye? Pilihlah Dul. Ustadz Somad biarlah berdakwah ke Talang Mama,
ke talang perigi, ke talang jerinjing, ke bagan benio, ke dalam hutan, naik sampan, sekali-sekali naik private jet. Pak Abdul Wahid, silakan ke kantor gubernur, perjuangkan APBD Riau, pergi ke Jakarta, ambil minyak Riau, ambil kelapa sawit Riau, gajikan guru-guru agama, guru-guru surau guru. Tapi kan banyak calon-calon. Kenapa Ustaz dengan Abdul Wahid? Karena kami bestie. Kalau Bapak tengok kami naik motor berdua nih. Kalau udah berdua itu kan mudah membisikkan. Yang saya khawatirkan tadi di jalan tuh, takut saya jatuh. Pas sampai di sini beliau berbisik juga. Kata beliau, yang saya takutkan Pak Ustadz kalau kita jatuh. Sakitnya tak seberapa, viralnya ini. Rupanya perasaan kami sama. Sama-sama takut jatuh. Patutlah selama jalan tuh gigi tak berubah-ubah. Kalau saya dua yang saya khawatirkan, satu takut jatuh, dua takut mesin mati. Kalau sampai mesin mati mengekor-ekor, keluar komen, memang tak diridhoi Tuhan. Alhamdulillah, berkat doa orang Kuansing sampai kami selamat ke tujuan. Alhamdulillah. Nanti kita coba lagi Pak Wahid ya. Sudah yang keberapa? Keempat tadi. Satu. Astagfirullah. Yang kedua adalah setelah tauhidnya mantap, yang kedua adalah ibadah. Saya orangnya tak suka mengetes-ngetes, mempermalukan jamaah. Siapa yang tidak sholat subuh tadi? Siapa yang tadi tidak ke masjid? Itu namanya mempermalukan orang. Kita tak perlu gitu. Dari tatapan mukanya kita kan tahu memang tak pernah ke masjid. Iya kan? Iya pula. Ayo kita permalukan. Siapa di antara ibu yang suaminya gak sembahyang? Tak usah. Itu kalau laki tak sembahyang, itu dari ketawa istrinya ketawa. Ini dari ketawanya yang lepas ini lakinya sembahyang semua. Kalau laki tak sembahyang, tuh ketawanya pendek aja. Pak Ustaz, usangku dulu kalau aku nikah sama ini aku senang, Pak Ustaz, bahagia, sawitnya luas, motornya hebat, rumahnya besar. Ternyata aku tak bahagia Pak Ustaz. Kenapa Bu? Rasa tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan laki ibu yang belum sembahyang segera sembahyang. Jangan balik dari sini nanti ibu langsung mau manggil laki. Setan, sini. Jangan nanti ibu balik dari sini langsung manggil suami. Qul ya ayyuhal kafirun. Bukan begitu caranya guys. Ibu cukup dengan nyanyi. Jangan marah-marah. Ibu jangan marah-marah. Nanti ibu cepat mati. Ibu cukup besok pagi sambil nyanyi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa guna? Menyindir aku. Aku tak ada menyindir bang. Ini lagu dari Ustaz Somad. Kenapa sesuai dengan aku? Memang orang kalau sakit memang sensitif bang. Kalau abang mati, aku berlaki lagi. Apa maksud kamu? Makanya bang, aku tidak ingin cuman bersamamu di surga. Aku tidak cuman mau bersamamu di dunia, tapi sampai ke surga bersama abang nanti di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu mau ke surga sama bapak? Mau. Bapak mau? Bunyi. Memang laki-laki malu Bu. Cuman 10% laki-laki yang menyatakan cintanya pada ibu.
Yang mengatakan I love you itu cuma 10%. Saya yakin suami ibu pasti yang 90 kan. Begitu juga dengan mereka. Mereka ini tidak mengungkapkannya dengan ibu, diungkapkannya dengan yang lain. Oh tidak Pak Ustadz, ini baik-baik semua. Mudah-mudahan lakinya sembahyang, bininya sembahyang, anaknya anak yang apa pula somat? Soleh. Tengok anak soleh, anak soleh, anak soleh, anak soleh, anak soleh. Masya Allah. Coba kalau bini genderuwo, laki hantu, anak tuyul. Maka kalau sudah bertauhid, maka jaga ibadah. Ibadah yang utama. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama dihisab, yang pertama dihitung, yang pertama dikira di akhirat adalah sholat. Jangan terima menantu yang tak sembahyang. Fit and proper test pertama adalah sholat. Sholat tidak diterima kalau fatihahnya tak betul. Kabupaten Kuantan Singihi dapat penghargaan dari Menteri Agama paling sukses pengentasan buta huruf Al-Quran. Pernah dengar berita itu? Sekarang masih. Anak SD tidak diterima di SMP kalau tidak punya ijazah bisa baca Al-Quran. Mudah-mudahan ini tetap dilaksanakan sampai hari kiamat insyaallah. Saya ngetes anak-anak yang masuk ke pesantren Ma'had Az-Zahra tempat Ustadz Somad. Kirimkan video ngajinya. Saya dengar video ngajinya, tak lulus, tak lulus, tak lulus, tak lulus. Auju, tak lulus. Ijazah, tak lulus. Kok bisa anak-anak ini tak pandai mengaji? Ustaz dulu ngaji sama siapa? Saya ngaji dengan emak saya. Alif ya te alif dibawahi, alif depan u. Berarti yang bisa ngijo udah tua. Anak-anak ini sekarang mana tahu alif ya te a? Tanya anak tahu alif ya te a? Nggak tahu sebab anak kini a bataba sasasa basaba. Awak dulu mengaji baca Quran jam 6 sore ke surau, bawa obor, pakai minyak lampu, PLN belum masuk, mengaji lampu teplok, balik mengaji kaji nggak dapet, bulu hidung hitam. Betul? Kamu betul. Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak sekarang jam 6 sore, anak zaman dulu jam 6 sore di luar rumah, datang emak membawa rotan, bawa kayu, balik mandi. Anak sekarang tidak di luar rumah, di dalam rumah main game online, menembak musuh tak mati-mati. Anak dulu badannya sehat, mandi ke sungai, mengambil mangga, mengambil rambutan. Emang apa masalah rambutan orang? Mengejar layang-layang, masih pakai kain sarung, berdarah. Judul lagunya luka lama berdarah lagi. Belum sehat sunat ngejar layang-layang. Anak sekarang badannya tidak sehat, tidak mandi sungai, tidak main petak umpat, tidak main patok lele, tidak mengambil mangga, hanya di rumah main game online. Ayahnya judi online, emaknya TikTok. Nah, emak sekarang isinya dua, ulat pinang sama ulat sagu. Kecuali di Kuansi. Baik-baik. Ulat pinang sama ulat sagu udah dimasak pakai bakwan. Maka yang kedua dijaga adalah ibadah. Bapak Suhardiman dan Bapak Mukhlisin, kalian jadi Bupati Kuansing,
Ketika kalian punya jabatan, semua PNS, ASN, pegawai, sholat zuhur, sholat asar di masjid kantor. Bisa apa tak bisa? Bisa. Pakai tanda tangan kekuasaan. Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, semua polisi-polisi sholat. Bisa apa tak bisa? Bisa. Bisa. Bapak Dandim dan Ramil, Babinsa, Babin Kamtibmas keluarkan aturan semua TNI Polri sholat. Bisa apa tak bisa? Bisa. Kenapa masjid surau kosong? Karena diangkat satu petugas muazzin yang tak dihormati dan tak dimuliakan. Dia membersihkan WC, dia juga yang ada. Hayya 'alas shalah. Dengan azan awalnya sombong. Coba kalau yang azan di kepala dinas. Kepala dinas itu disuruh di azan. Hayya 'alas shalah. Pontang panting pegawai itu datang sholat karena pegawai menengok pimpinannya. Betul? Coba kalau bupati itu yang sholat, bupati itu yang disok pertama, pandang ke belakang, assalamualaikum warahmatullah. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Kenapa dia tak sholat? Yang tak sholat berjamaah tonjok. Bisa atau tak bisa? Bisa. Pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Kalau kita ceramahnya berapi-api di kuansing ini. Karena yang mendengar ceramah saya ini orang-orang yang aktif. Polisi aktif, tentara aktif, calon gubernur, calon bupati. Itu maka saya semangat. Coba kalau yang saya tempat ceramah orang-orang yang udah pensiun semua. Itu apa berapi-api? Kali ini saya ceramah, main lagi dengan mati. Gunanya ceramah mubazir, ceramah berapi-api. Ketika kita jadi bupati, jadi gubernur, bawa kepala dinas untuk sholat berjamaah, mereka kali jabatan lagi. Jangan nanti sesudah pensiun barulah semangat, barulah pengajian, barulah ke masjid, barulah jumpai ustaz sholat. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih bupati? Enggak. Mati. Kita doakan bupati-bupati yang takut kepada Allah. Bapak Abdul Wahid tamat pesantren, pesantrennya Canduang. Tahu Canduang? Inyak Canduang Bukit Tinggi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang mendirikan Perti. Habis itu dia alumni UIN, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, pendidikannya agama. Maka bawa Riau ini kepada agama Allah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanya, di situ perempuan bertudung. Nah, bagi yang punya usaha sablon baju kaos boleh juga. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanya, di situ perempuan. Begitu kalau fotografernya dari Kuansing. Ini moto kita tuh kan pose kita bagus. Bukan macam di tempat lain, ditunggunya kapan kita berteriak. Kalau kita berteriak, Bapak kameramen, Bapak tukang foto, adik-adik yang sedang shoot sekarang, tolong kalian kalau ngambil gambar tuh matanya ganti-ganti. Karena kalau gini terus sampai itu lagi itu. Betul Bu? Betul. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Tidak ada artinya orang bersyahadat, sholat, tapi kalau tidak berakhlak. Tengok tadi Datuk Lembaga Adat. Di mana Datuk Lembaga Adat togak tadi? Tuh. Samping. Di mana ketua panitia tadi togak? Kenapa mereka tak tegak di depan saya? Mereka menghormati, bukan menghormati saya, menghormati Pak Tentang. Mereka tidak mau membelakang. Oh kalau gitu Pak Wahid tak hormat lah, dia berdiri tadi di sini.
Coba ulangi rekaman video tadi. Pak Wahid tadi kan mau berjalan ke sana kan? Yes. Nah, lalu saya bisa, Pak Wahid saya panggil. Besti. Tolong nanti jangan direkam videonya, dipoto, lalu keluar caption. Abdul Wahid tidak hormat pada Abdul Somad. Karena dia membelakangi. Dia membelakangi lah, dia kan bonceng. Takkan pula saya di pangku di muka. Ini fitnah-fitnah ini mesti saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Paham? Maka yang ketiga yang penting adalah tadi tidak ada satupun orang Kuansing yang mau di depan ini. Kosong, kanan kosong, kiri kosong, tengah kosong. Saya berpikir, untuk apa karpetnya dibuat? Untuk apa karpetnya dibuat? Ini bukan duit bupati, ini duit rakyat ini. Maka mesti duitnya dibawa balik. Bilang duit rakyat habis itu. Maka kita duduk bersama. Kenapa jamaah mesti jauh? Betul. Saya kalau jamaah aku jauh, payah saya ceramah. Jamaah. Kalau dekat begini, hubungan hati kita dekat. Maka insya Allah, mudah-mudahan beginilah dekatnya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Berakhlakul karimah. Nabi itu jangankan ke orang, ke istri pun dia berakhlak. Tak pernah Nabi memanggil istrinya, ya Aisyah. Pernah. Apa kata Nabi? Ya Humairah. Humairah artinya, wahai engkau yang kulitnya putih kena panas matahari kemerah-merah. Ustaz, boleh ku panggil biniku ya Humairah? Apa tak salah? Balik dari sini, ya Humairah. Tapi dia tak putih kok. Idhalus surur, menyenangkan hati istri. Ya Humairah, alhamdulillah. Kapalnya terlalu jujur. Ini balik ke rumah, ya Hajar Aswad. Lagi ya. Ibu cantik bukan karena bedak Kelly 2 inci. Ibu putih bukan karena minum jus bengkoang 3 truk. Ibu akhlakul karimah. Bini pakai parfum, baju bagus, pakai lipstick di depan suami orang atau depan laki sendiri? Tapi kenapa kenyataannya sekarang kalau di depan suami orang macam bidadari turun dari surga, tapi kalau di depan suami sendiri kayak genderuwo. pakai daster lubangnya 13. Tapi tanya, kenapa kau pakai itu? Dingin bang, hasilnya keliling. Disangka orang suaminya tak pernah ngasih belanja. Berakhlakul karimah. Bapak-bapak, kalau sama kawan mancing, lembutnya. Mancing berjam-jam, tapi kalau menunggu bini sebentar beli kangkung ke pasar. Mana akhlakul karimah? Minum kopi dulu sama kawan, tumpah kopi. Tenang bro, kita pesan satu lagi. Tapi kalau bininya menumpahkan jus, mana tuan? Betul bu? Nampaknya ungkapan kekesalan yang lama terpendam. Padahal ketika kau sakit, ketika kau stroke, ketika kau pensiun, ketika kau terbaring di ruang ICU, apakah kawanmu yang datang menyuapkan bubur ayam? Mereka lah yang datang menyuapkan. Sabar ya bang, sabar bang. Insya Allah sebelum hari Jumat selesai bang. Coba kalau kau baik, coba kalau kau berakhlak, coba kalau kau kasih dia belanja, coba kalau kau muliakan dia, coba kalau kau beri dia surprise saat kau sakit. Dialah yang membisikkan ke telingamu, la ilaha illallah. Tapi karena kau kasar, KDRT, bakhil, pelit, sombong, angkuh, saat kau sakit di ruang ICU, anak tak ada, dokter tak ada, apa kata dia? Hari pembalasan.
Langsung revisi, mana surat tanah. Betul Bu? Tidak. Hari ini kau gagah dengan seragammu. Hari ini kau hebat dengan pistolmu. Hari ini kau bangga dengan sawitmu. Tapi ingat, bunga yang mekar ada kuncupnya, matahari yang panas ada redupnya, hari yang siang ada petangnya, daun yang muda ada kuningnya. Tak selamanya kau hebat Pak. Sampai masanya mereka yang akan mendorongkan kursi rodamu, mereka yang akan memakaikan pempes. Betul Bu? Siap Ibu menjaga mereka? Siap. Betapa setianya. Ini bukan istri, ini bukan istri, ini adalah bidadari surga yang dikirim Allah. Maka nanti Bapak pulang ke rumah, Bapak katakan kepada mereka, oh my angel, kaulah malaikatku, kaulah penyelamatku, kaulah bidadari surgaku. Insya Allah lubang hidung mereka mengembang sebesar terowongan hitam. Mudah-mudahan semua keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bapak-bapaknya bidadara surga, ibu-ibunya bidadari surga, anak-anaknya penghuni surga semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibadah nomor 2, akidah nomor 1, akhlakul karimah nomor 3. Dulu kita kalau lewat di depan orang tua, amin, 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 amin. Karena kebetulan nama mertuanya Abdul Hamid. Datang tamu satu lagi, Wahid, Wahid, Wahid. Karena nama mertuanya Abdul Wahid. Amin, amin maksudnya sopan, santun, budi bahasa. Tengoklah ibu-ibu membawa anak-anak. Kenapa anak-anak dibawa pengajian? Supaya terekam di kepala anaknya. Aku dulu waktu kecil dibawa emak ke lapangan apa? Limuno. Ya. Lapangan sepak bola. Ya. Saya tahu ada tiang gawangnya. Inilah pengajian yang terlengkap semua. Gawang kanan ada, gawang kiri ada. Kalau terjadi kecelakaan, ambulan sudah siap. Tengok tuh ambulan, pintunya terbuka. Itulah mobil yang disediakan Pemda, mobil gratis. Ibu kalau mau naik mobil gratis, syaratnya 2, sakit, mati. Siap? Tidak. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Yang keempat adalah silaturahmi. Akidah sudah kuat, ibadah sudah mantap, akhlaknya sudah baik, barulah kita bisa bersilaturahmi. Maulid, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, halal bihalal, itu sampulnya saja, casingnya saja, isinya adalah silaturahmi. Ini kalau tak ada acara maulid ini, mana mungkin kita jumpa? Ya. Kita selalu jumpa Pak Ustadz di mana? YouTube. Betul. Saya mohon maaf kepada ibu bapak semua. Kenapa Pak Ustadz? Ustadz Somad ini yang udah menghabiskan paket kami 2 giga. Betul. Betul semua betul. Semua paket bapak ibu yang habis di YouTube itu tidak ada di adik Ustadz Somad seperak pun. Itu masuknya ke kameramen, itu dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, itu yang tadi hitam.
Kameramen, Desa tabung wakaf umat, duitnya semua untuk sekolah gratis yang kami buat di Pekanbaru. Doakan supaya berlanjut. Wah, itu Abdul Somad itu ceramah, direkam, duitnya dari YouTube. Itu maka bunyi knalpot mobilnya tuk 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 tuk. Itu fitnah, guys. Ini kujelaskan di sini bahwa duitnya semua untuk gaji guru, untuk beli beras, untuk biaya santri, untuk bayar air, untuk bayar listrik. Maka Bapak Ibu dapat dua, dapat nonton, dapat pengajian, dan dapat pahala amal jariah. Memang kita baru bersilaturahim tatap mukanya sekarang, tapi sesungguhnya kita sudah lama bertatap muka melalui layar handphone. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala, lain orangnya. Itu yang belakang dengan yang sini tak sama. Kata yang depan, aku mau dekat, mau ku tengok betul muka Ustaz Somad. Pas ditengoknya dekat, oh rupanya bebelang muka. Kena panas. Kata yang belakang, aku tak terlalu penting muka Ustaz Somad, yang penting suaranya, dan aku bisa dengar belakang sambil makan bakso. Yang makan bagus. Habis acara ini, itu semua Bapak Ibu yang berdagang, yang berjualan tuh Bapak beli semua tuh, pakai duit masing-masing. Karena mereka sudah menyiapkan jualannya. Nah, itu yang jualan sirup dari tadi malam sudah menyiapkan. Itu yang jualan lontong, itu yang jualan es, itu yang jualan kerupuk jengkol. Nah, habis makan jengkol tuh, bercakaplah ke kawan. Supaya kalau pengajian bukan hanya tabligh akbar, bukan hanya maulid, tapi membangkitkan ekonomi umat. Bangkit ekonomi umat. Pedagang-pedagang laku jual semua. Pedagang ini kamu dengar dan tidak, Allah maklum. Benar orang ini. Orang ini bukan berdengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asril zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. September panas, Oktober panas, November makin panas. 3 bulan ini panas pilkada. Jangan kelahi, jangan sebar hoax, wujudkan pilkada damai. Ini pesta demokrasi yang disambut dengan kebahagiaan. Siap jaga persatuan? Siap jaga Kuansing? Siap jaga Riau? Siap jaga Indonesia? Takbir! Beda pilihan itu biasa. Kalau tuan pergi memancing, hidupkan mesin. Untuk Kuansing, Suhardiman dan Mukhlisin. Jelas? Tak usah berkelahi. Kalau ada orang ngajak kita keluar, ya Allah. Kalau tuan pergi mancing, hidupkan mesin. Untuk Kuansing, Suhardiman dan Mukhlisin. Dah selesai pergi. Apa lagi nih orang kelahi? Betul? Apabila Abdul Wahid macam mesin pompa rusak. Kalau tuan sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada kawan Ustaz Somad, jangan lagi ke yang lain. Jelas? Siap, jangan kelahi. Siap?
jaga silaturahim. Yang terakhir yang kelima, karena serupa-rupanya saya tengok jam, tadi saya tegak tadi jam 9 kurang 15, sekarang sudah rupanya jam 10 kurang 15. Baru ini saya tengok jam, rupanya udah 1 jam saya berdiri. Tapi jamaah ini tak ada yang mengantuk, sehat semua karena makan ikan kuantan, ikan bau, ikan patin. Ini kalau saya ceramah sejam lagi masih sanggup, tapi hari udah panas. Kalau saya teruskan sejam lagi masih kuat, saya tak sanggup. Duduk. Semalam dari jam 7 pagi, jam 8 tadi akar sampai malam tadi. Ini pagi ini sampai nanti siang baru kami balik ke Pekanbaru. Besok jam 6 pula Car Free Day dengan Bang Wahid di Jalan Sudirman. Pokok ini ke sana ke sini, ke sana kemari, ke sana kemari. Di mana ada Abdul Wahid, di situ ada Abdul Somad. Sosmed. Nah, Ustaz Somad jaga kesehatan Ustaz. Ustaz jangan ke sana kemari, ke sana kemari. Ustaz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Hidup ini tidak ada istirahatnya, betul? Nampaknya nanti Pak Ustaz kalau anak ini udah sekolah istirahat, anak sekolah tak istirahat, ada uang baju, ada uang sepatu, ada uang seragam, ada uang itu, ada uang ini. Badan istirahat, otak sakit. Betul? Betul. Nampaknya nanti kalau anak ini kuliah istirahat, anak kuliah ke Pekanbaru makin tak istirahat, minta motor, minta kos-kosan, ke cewek, pulang berbadan 2. Nauzubillah. Selamatkan anak-anak kami ya Allah. Nampaknya nanti kalau anak ini berbini udah tenang, anaknya berbini, bininya pula mak lampir. Nampaknya anak ini nanti kalau sudah berkeluarga tenang. Hidup ini tenangnya nanti ketika kita masuk. Salamun qaulan mir. Akidahnya kuat, sudah. Ibadahnya mantap, sudah. Akhlaknya baik, sudah. Bersilaturahim, tapi dia berpisah. Ini saya pergi berpisah. Maka yang kelima adalah supaya tidak berpisah, selalu bersama dalam doa. Bisa doakan Abdul Somad? Bisa. Doa untuk Abdul Somad satu saja, matikan Ustadz Somad husnul khotimah. Amin. Lagu juga lah perasaan. Kalau untuk Ustadz Abdul Wahid doanya 2. Yang pertama husnul khotimah, yang kedua Jadi gubernur. jadi gubernur Riau. Amin. Mudah-mudahan kalau beliau gubernur Riau bisa dibangunnya nanti Islamic Center di Purna MTQ dekat airport. Disekolahkannya anak-anak Riau ke Mesir tempat Ustaz belajar. Balik anak-anak itu diangkat jadi pegawai, jadi kontrak, jadi honorer, dibiayai. Zakat pegawai, disundul duit di pusat sana supaya mengucur duit itu ke Kuansing dan ke Riau, bumi lancang kuning, insya Allah. Mudah-mudahan dikabulkan Allah doa kita ini semua. Doa yang paling bagus didahului dengan sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat. Jangan disebutkan hajatnya, apalagi kita sholatnya di masjid. Usolli sunnatal hajat Suhardiman Mukhlisin Abdul Wahid SM Adianto lillahi ta'ala. Itu nantang namanya. Berdoa kita kepada Allah supaya Riau lebih baik ke depan, supaya jalannya macam jalan, jangan macam jalan kami malam tadi. Tadi malam masuk ke kebun-kebun sawit. Saya tanya kawan, ini berapa lama lagi kita menderita ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan dikabulkan, diperkenankan Allah doa. Doa ibu untuk siapa? Suami. Ya Allah, selamatkan suamiku dari pelakor.
Doa bapak untuk istri. Ya Allah, sehatkanlah istriku supaya dia sabar menghadapi aku yang macam Fir'aun ini. Betul bu? Betul terus. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kami tidak tamat Mesir Ustaz, kami orang Tuansing Ustaz, kami orang Palu Ustaz, kami tak pandai bahasa Arab. Doa itu yang bahasa Arab cuma ompet. Satu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dua, bismillahirrahmanirrahim. Tiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Empat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa? Cuma yang bahasa Arab. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Sisanya dia berselawat. Gimana Pak Ustaz? Ya terserah. Ya Allah, ini ada tanah yang ingin dijual panjangnya 2 km dari 30, pohon sayur isi 300 batang, harga masih nego. Saya Pak Ustaz kalau doa pakai bahasa Indonesia ini kurang gusuk Pak Ustaz. Pas selawat Ustaz kampung. Saya bukan orang kampung Pak Ustaz, saya orang Jawa. Iya Pak Ustaz Jawa. Ya Allah, iki wis kurang ampun orang Jawa Pak Ustaz, ampun orang Minang, ya Jawa. Iko banyak banget yang dipilihkan anak pertama alun balaki, anak lalu alun baduni, angka 3, suaminya bilang 10 bilang 5. Cuma kalau doanya di masjidnya kuat. Kalau doa di masjid itu ya kita aja. Kuat-kuat di masjid. Ya Allah, aku jatuh cinta kepada kawan sudah siapa? Ya Allah, aku ingin kali menantuku itu orangnya ya Allah, nikahkanlah anakku sama dia ya Allah. Kata kamu sudah, anak siapa? Mau tahu aja atau mau tahu banget ya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berdoa di Facebook, jangan berdoa di Instagram, jangan berdoa di Insta Story. Berdoalah kepada Allah. Jago malam, tahajud, sholat hajat 2 rakaat, mintakan kuansing pemimpin yang adil dan amanah, mintakan Riau Bumi Lancang Kuning terpilih orang yang peduli kepada umat dan masyarakat, insyaallah. Amin. Itulah nandape ambo sampaikan selama 1 jam. Ambo yakin dan percaya Bapak Ibu masih kuat dan sehat. Mudah-mudahan apa yang ambo sampaikan 5 bisa disampaikan dan 5 tadi ke rumah awak ini. Ambo minta anak-anak iko 1 kurang naik kateh mengulang dan 5. Naik Pak Satpol PP angket ini di situ. Siapa nama? Rizky Akbar Aulia. Rizky Akbar Aulia. Rizky rezeki, Akbar godah. Kalau punya kete. Aulia wali-wali Allah. Aja 3 bang baik. Rizky Akbar Aulia kelas berapa? 6 SD. Kelas 6 SD. Berapa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? 5. Apa yang 5 tuh? 1. Tauhid. 2. Ibadah. 3. Akhlak. Akhlak. Komplek. Silaturahmi. 5. Doa. Layak dapat hadiah.
Salam bawain, salam bawain. Sunnah. Jangan